untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan sebelum mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Abdul Rahim, Ahmadiyah, Albi, Bella, Iqbal, Dindin, Kemana, Dirgantara, Erlangga, Kalinsullah, Kalanisa, Ibnu Jamil, Isya, Muhammad Bilal, Muhammad Depan, Muhammad Dipa, Muhammad Adin, Muhammad Alvin, Muhammad Bilal Al-Ghifari, Muhammad Mijam, Muhammad Arif, Nazia, Najwa, Rehan, Pepa, Rizky, Sadia, Salma, Triandiani, Siva, Tengku Rasya, Tresna, Wawan, Zulkarnain, Ajam, selanjutnya mari keluarkan buku akses dan buku tulisnya sudah. Sebelumnya ada yang tahu tidak cuaca di Indonesia ada berapa? Ada 2, yaitu musim hujan dan musim panas. Gambar ini menunjukkan saat cuaca apa? Hujan. Kalau gambar ini menunjukkan
melakukan apa? Berdagang apa? Ayo, ada yang tahu? Cuaca biasanya banyak orang berjualan apa? Jas hujan, betul. Kalau cuaca panas baru berjualan es doger. Sebelumnya ada yang mau membaca cuaca dan aktivitas manusia? Ada yang mau? Di halaman 13 ada yang mau membaca cuaca dan aktivitas manusia? Kalau tidak ada, boleh sama ibu ditunjuk? Boleh, ya. Coba Ardi baca cuaca dan aktivitas manusia. Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia. Orang melakukan kegiatan juga menyebabkan perubahan cuaca. Pedagang es akan menjajakan dagangannya ketika cuaca panas. Pada waktu cuaca dingin, pedagang selimut lebih banyak pembelinya karena untuk menghangatkan badan. Terima kasih. Nah, cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Contohnya, ketika cuaca panas, manusia cocok untuk berjualan atau berdagang es. Sedangkan pas musim hujan, biasanya orang-orang banyak menjual selimut, payung, jas hujan, dan bagi petani biasanya mulai untuk bercocok tanam. Nah, untuk paragraf selanjutnya, boleh Rehan baca? Bisa lebih keras, Rehan? Nah, terima kasih Rehan.
teknologi yang modern, canggih, bisa mengetahui tentang keadaan cuaca. Bisa diperkirakan bahwa hari ini akan turun hujan dan bisa diperkirakan bahwa hari ini akan cerah. Nah, coba biasanya kalau musim dingin manusia selalu memakai apa? Selimut atau jaket untuk menghangatkan badannya atau tubuhnya. Ketika cuaca panas, biasanya manusia selalu menggunakan apa? Kaos biar tidak berat dan bisa menyerap keringat. Coba buka di halaman 14. Ayo Alvin, apa itu cuaca Alvin? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Kenapa di Indonesia cuma ada dua cuaca, yaitu cuaca panas dan hujan atau musim kemarau dan musim hujan? Ada yang tahu? Karena Indonesia berada di garis apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Berada di garis khatulistiwa. Jadi di Indonesia hanya memiliki dua musim, tidak seperti di negara lain. Ada berapa musim? Ada? Empat musim. Musim apa aja? Musim hujan, musim panas, musim salju atau musim dingin, terus musim kemarau atau musim gugur. Ada yang tahu? Coba. Farhanisa, apa itu hujan? Apa itu hujan? Hujan adalah butiran-butiran air yang jatuh ke bumi dari angkasa, bersumber dari awan yang berada di atas. Coba sekarang kalian lihat keluar. Cuaca hari ini bagaimana? Cerah. Sedangkan waktu kemarin sore bagaimana cuacanya? Hujan. Tanya, apa itu hujan? Oh maaf, apa itu awan? Awan adalah uap air yang menyatu dengan udara dan bergerak naik ke atas. Biasanya berupa asap yang menggumpal berwarna putih di angkasa. Ada yang tahu awan itu berwarna apa? Biru. Berwarna biru atau berwarna putih? Awan yang berwarna biru apa? Langit berwarna biru, sedangkan awan berwarna putih. Awan
tahu? Nah, cuaca berawan adalah ketika mataharinya tertutup oleh awan. Sedangkan cuaca panas yaitu mataharinya tidak tertutup oleh awan dan memancarkan sinarnya yang terik. Sekarang Ajam, apa itu cuaca dingin? Cuaca dingin adalah keadaan ketika suhu udara terasa dingin karena berada di bawah suhu normal. Jadi antara cuaca panas, cuaca dingin, dan cuaca berawan itu berbeda. Nah, ibu bertanya, sekarang siapa yang perlu mengetahui keadaan cuaca sebelum menerbangkan pesawat? Pilot. Pinter. Lalu ibu akan bertanya, bagaimana cara manusia menghindari cuaca dingin dalam melindungi tubuhnya? Memakai selimut atau memakai jaket. Ayo sekarang, ketika turun hujan, biasanya alat yang digunakan manusia adalah payung, jas hujan, jaket, selimut, dan sepatu bot. Kenapa sepatu bot dipakai untuk melindungi kaki supaya tidak basah? Ketika musim panas, alat yang digunakan biasanya apa? Kipas angin, kaos atau baju tipis, memakai topi, banyak meminum air putih. Kenapa memakai topi ketika cuaca panas? Karena panas bisa menutupi kepala kita dari panasnya sinar matahari.
dikelola dengan proses yang panjang lalu dijemur. Nah, terus kapan manusia memakai baju tipis yang dapat menyerap keringat? Ketika cuaca panas. Apakah kalian tahu apa tanda-tandanya akan turun hujan? Awan mendung, gelap, terus dan udara terasa dingin. Itulah tanda-tanda akan turunnya air hujan. Apakah kalian tahu dari mana datangnya air hujan? Dari uap air, yaitu uap air yang ada di permukaan bumi lalu naik ke atas dan di langit terjadi pergumpalan yang terbentuk awan. Setelah itu akan terjadi turunnya air hujan. Lalu bagaimana keadaan alam sekitar ketika terjadinya musim kemarau? Pepohonan akan layu, terus tidak ada air. Terus apa lagi? Gagal panen. Terus apa lagi, ada yang tahu? Tanah menjadi retak atau menjadi kering. Terus apabila air hujan yang turunnya tidak berhenti-henti, maka akan terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan air sungai akan menguap dan terjadinya banjir bandang. Nah, ada yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghindari banjir apabila tidak membuang sampah sembarangan ke sungai? Terus apa lagi? Tidak boleh menebang pohon secara ilegal atau liar karena pohon bisa menyerap air. Terus apa lagi? Harus menanam pohon dan selanjutnya membersihkan saluran air atau irigasi di sekitar kita.
Khatulistiwa. Ada yang tahu tidak apa itu garis khatulistiwa? Tidak. Tidak ada. Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi dan terletak di tengah-tengah bumi. Ada yang tahu bagaimana bentuk bumi? Bentuk bumi bulat. Berarti
air laut menguap. Ada proses penguapan karena sinar matahari. Apakah kalian pernah meminum air panas atau air panas yang ada di dalam gelas? Apakah selalu beruap? Selalu. Begitu pula dengan proses penguapan karena sinar matahari. Di sini mana selalu air di lautan akan menguap ke atas atau disebut dengan evaporasi. Lalu penguapan tersebut akan membentuk awan. Setelah terjadi awan, akan adanya bantuan angin untuk meniup udara. Lalu terjadinya air hujan, turunnya hujan. Lalu hujan turun ke daratan. Lalu di daratan air hujan diserap oleh tumbuhan atau tanah dan kembali lagi kepada lautan. Seperti itu proses terjadinya air hujan. Dari penguapan akan membentuk awan, lalu akan terjadinya hujan. Di sini ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana proses turunnya air hujan. Ada yang bisa? Ada yang mau kembali menjelaskan? Tidak, apakah kalian sudah mengerti? Sudah? Ayo kembali lagi.